Tolong rapikan meja, Assalamualaikum kursinya Ananda semua. yang berantakan. Sebelum dimulai, mari ketua kelas menyiapkan. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua. Ibu akan mengambil absen dulu. Fitri Nurul, Meli, Nelly, Atri, Ranya, udah hadir semua ya berarti ya. Dah, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi kita sekarang bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, kalian tahu kan semua, bumi adalah tempat bagi kita untuk makhluk hidup dan alam. Sebagai pusat kehidupan, bumi memiliki sumber daya alam yang melimpah dan sistem ekologi yang kompleks. Nah, adapun karakteristik bumi. Yang pertama itu ada lapisan atmosfer, yaitu bumi dikelilingi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas, menciptakan lingkungan yang memungkinkan kehidupan. 2. Keragaman bentang alam, yaitu bumi memiliki bentang alam yang beragam seperti gunung, lembah, sungai, danau, dan lautan. Yang ketiga itu ada siklus hidrologi, yaitu air terus bersirkulasi dalam siklus yang meliputi penguapan, kondensasi, dan presipitasi. Selanjutnya yaitu ada lapisan-lapisan bumi, yaitu ada kerak bumi. Apakah Anda tahu semua itu apa kerak bumi? Nah, kerak bumi itu adalah lapisan terluar yang terdiri dari batuan padat. Yang kedua ada mantel bumi. Mantel bumi itu lapisan tebal yang terdiri dari batuan semi cair. Yang ketiga ada inti bumi. Inti bumi itu lapisan terdalam yang terdiri dari besi dan nikel. Selanjutnya sumber daya alam bumi, yaitu terdiri dari bahan bakar fosil, mineral, energi terbarukan, dan hutan. Nah, yang bahan bakar fosil itu ada minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang terdapat dalam mineral itu ada biji besi, emas, tembaga, dan lainnya. Energi terbarukan tuh yaitu tenaga surya, angin, air, dan panas bumi. Dan terakhir ada hutan, sumber daya kayu, makanan, dan obat-obatan. Perubahan iklim dan dampaknya. Pemanasan global. Pemanasan global itu yaitu kenaikan suhu rata-rata global akibat aktivitas manusia. Yang kedua, pencairan gletser, mencairnya es di kutub dan gunung, meningkatnya permukaan laut. 3. Bencana alam, yaitu cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan badai yang semakin sering terjadi. Konservasi lingkungan. Adapun di lingkungan kita terdapat pengelolaan sampah, restorasi ekosistem, dan efisiensi energi. Selanjutnya, peran manusia dalam menjaga bumi, yaitu ada bijak mengonsumsi, berinovasi, turut melestarikan, dan edukasi. Nah, kesimpulan dalam bumi ini, baik kesimpulan materi kita itu kesimpulan dan harapan masa depan. Bumi adalah rumah bagi seluruh makhluk hidup. Dengan peran aktivitas kita menjaga lingkungan, bumi akan tetap lestari dan dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman untuk generasi yang mendatang. Apakah Ananda semua paham materi yang Ibu ajarkan?
Nah, selanjutnya Ibu akan mengasih kalian tugas. Udah Ibu kirimkan di grup, coba lihat LKPD yang Ibu kirim. Dah, ada itu 2 pertanyaan. Coba kalian isi, Ibu kasih waktu 5 menit. Dah, gimana jawabannya, udah dapat? Sudah, Bu. Dah, baik, Ibu akan memanggil Nelly. Tolong menjawab ke depan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai jelaskanlah mengapa bumi disebut sebagai ruang kehidupan. Jadi di sini bumi disebut sebagai ruang kehidupan dikarenakan memiliki beberapa karakteristik yang unik yang memungkinkan kehidupan berkembang dan juga berlanjut. Berikut beberapa faktor utama yang mendukung hal tersebut, diantaranya adalah atmosfer yang mendukung kehidupan, air yang melimpah, suhu yang tepat, medan magnet yang melindungi, keberagaman habitat dan juga hayati, sumber energi yang berkelanjutan dan juga evolusi serta adaptasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah Anda semua paham yang disebut dengan Nelly? Dan pertanyaan nomor 2, Ibu akan menunjuk Saya saja, Bu. Fitri, silakan. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan dan jelaskan beberapa ciri bumi yang mendukung kehidupan. Yang pertama itu adalah jarak yang tepat dengan matahari, yaitu contohnya bumi berada di zona yang disebut Goldilocks, di mana planetika itu menerima energi yang memungkinkan air hadir di permukaannya. Yang kedua adalah ketersediaan sumber daya alam, di mana bumi memiliki berbagai ketersediaan sumber daya alam seperti tumbuhan, mineral, hewan, dan berbagai jenis kehidupan lainnya seperti oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga itu ada gaya gravitasi, yaitu gaya yang memungkinkan manusia dapat berpijak di bumi. Yang keempat adalah lapisan atmosfer, yaitu adanya lapisan atmosfer pelindung bumi dari bencana yang disebabkan oleh dari luar angkasa. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Fitri Nurul. Nah, apakah yang disampaikan Fitri kalian paham? Nah, sekarang tugas untuk di rumah minggu besok Ibu kirimkan melalui grup WA. Nah, mengenang waktunya sudah habis, Ibu tutup saja kelas kita untuk hari ini. Dan ketua kelas tolong menyiapkan untuk kita pulang. Oke, berhubung pembelajaran kita saat ini sudah mau habis, kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Bu. Ibu pamit keluar dulu ya.